Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPS 5 ingin memberikan sebuah informasi kepada kalian semua tentang bagaimana sih Indonesia di mata dunia. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Aditya Pratama dari absen 2. Nama saya Andung Punto Dwi Pasa dari absen 6. Nama saya Lucky Baskoro, absen 21. Nama saya Muhammad Rizky Putra Pertama, nomor absen 23. Saya Muhammad Yunus Siksan, absen 26. Nama saya Muhammad Aldias, absen 27. Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Menurut Konvensi Hukum Laut, Indonesia memenuhi kategori sebagai negara kepulauan karena memiliki perbandingan luas daratan dan lautan yang melebihi 1:1 dan tidak kurang dari 9:1. Nah, sebagai negara dengan wilayah perairan yang luas, Indonesia ini harusnya mempunyai kemampuan untuk mengelola laut tersebut, karena akan sangat disayangkan potensi dari lautnya jika tidak dikelola dengan baik. Walaupun demikian, fakta bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan paling besar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 dan 3 diantaranya yang termasuk dalam jajaran pulau terbesar di dunia. Kalimantan, pulau terbesar ketiga di dunia yang berukuran 539.460 km persegi. Sumatera yang berukuran 473.606 km persegi dan Papua yang berukuran 421.981 km persegi. Serta memiliki perairan dengan luas 90.000 km persegi yang panjang pantainya 81.000 km persegi atau nyaris 25% panjang pantai di dunia. Pengakuan bahwa Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia pun tidak terbantahkan. Untuk masalah apakah Indonesia mampu mengolah dengan maksimal atau tidak, itu tergantung dari sudut pandang mana kita melihat. Masa lalu, sekarang, atau masa depan. Antropologi budaya dan sosial masyarakat Indonesia. Secara umum, para ilmuwan menjelaskan bahwa bangsa Indonesia sebagai masyarakat majemuk yang terdiri atas berbagai macam suku, agama, ras, dan golongan. Berbicara dengan berbagai macam bahasa daerah, tersebar di 17.504 pulau dalam wadah NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam ilmu antropologi, ada beberapa hal yang menonjol dari Indonesia di mata dunia internasional. Yang pertama, Indonesia adalah negara dengan jumlah suku terbanyak di dunia. Terdapat lebih dari 740 suku di Indonesia. Yang kedua, negara Indonesia adalah negara dengan bahasa daerah terbanyak di dunia, yaitu 583 bahasa dan dialek yang berasal dari 67 bahasa induk. Selanjutnya, Indonesia merupakan negara dengan jumlah pemeluk agama Islam terbesar di dunia, kurang lebih 216 juta jiwa atau 88% dari jumlah seluruh masyarakat di Indonesia. Yang terakhir, yang keempat, tempat ditemukannya manusia purba tertua di dunia, yaitu Pithecanthropus erectus yang diperkirakan berasal dari 1,8 juta tahun yang lalu. Potensi sumber daya alam Indonesia. Dari sudut pandang sumber daya mineral Indonesia di mata dunia internasional kurang lebih sebagai berikut. Yang pertama ada batu bara. Indonesia merupakan negara penghasil batu bara terbesar kelima di dunia dan pengekspor batu bara nomor 1 di dunia. Negara tujuan ekspor batu bara Indonesia adalah Hong Kong, Taiwan, China, Korea Selatan, Jepang, India, Eropa, dan Italia. Di Indonesia, batu bara kurang dimanfaatkan dengan baik dibandingkan dengan pemanfaatan minyak dan gasnya. Cadangan batu bara Indonesia mencapai 19,3 miliar ton. Yang kedua ada minyak bumi. Minyak bumi atau yang dikenal juga emas hitam merupakan cairan kental, coklat gelap yang mudah terbakar yang terdapat pada lapisan teratas dari beberapa area di kerak bumi. Sebagaimana hutan, tidak semua negara memiliki minyak bumi. Potensi minyak bumi di Indonesia terus mengalami penurunan karena terus-menerus dieksploitasi. Saat ini Indonesia termasuk dalam daftar negara pengimpor minyak bumi karena konsumsi BBM yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan produksi yang ada. Keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia diakui memiliki hutan tropis terbesar di dunia. Hutan tropis Indonesia seluas 39.549.447 hektar.
dengan keanekaragaman hayati terlengkap di dunia. Letaknya di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dari segi tingkat keanekaragaman hayati, Indonesia di mata dunia adalah negara dengan tingkat keanekaragaman tertinggi di dunia. Persebaran flora di Indonesia. Jenis tumbuhan yang ada di Indonesia diperkirakan sebanyak 25.000 atau lebih dari 10% jumlah seluruh flora di dunia. Lemut dan ganggang yang ada di Indonesia jumlahnya 35.000 jenis. Dan sebagian flora di Indonesia merupakan jenis endemik yang hanya terdapat di Indonesia dan tidak ada di negara lain. Jenis flora khas Indonesia. Yang pertama adalah buah, yaitu buah durian dan buah salak. Nah, salak banyak jenisnya, yaitu salak pondo, salak Bali, salak condet, dan lain-lain. Yang kedua ada bunga, yaitu bunga bangkai atau biasa disebut juga dengan Rafflesia arnoldi. Yang ketiga ada pepohonan, yaitu pohon jati, mahoni, kenari, keruing, matoa, meranti, rotan, cendana, kayu putih, dan lain-lain. Persebaran fauna di Indonesia. Jenis hewan yang berada di Indonesia berjumlah 220.000 jenis dengan rincian 200.000 jenis serangga atau 17% serangga di dunia ada di Indonesia. 4.000 jenis ikan, 2.000 jenis burung, serta 1.000 jenis reptil dan amfibi. Penyebaran hewan di Indonesia terkait erat dengan letak geografis. Secara umum, sebaran fauna terbagi atas 2 wilayah, yaitu kawasan timur atau bisa disebut fauna Australia dan kawasan barat, yaitu fauna Asia. Jenis fauna di Indonesia. Yang pertama ada fauna asiatis, yang terdiri dari monyet proboscis, orangutan, badak berjula 1, beruang matahari, babi hutan, dan lain-lain. Yang kedua ada fauna peralihan, terdiri dari babi rusa, beruang, kuskus, anoa, dan komodo. Dan yang terakhir ada fauna australis, terdiri dari kanguru pohon, walabi, landak pemakan semut, burung cendrawasih, burung kasuari, dan lain-lain. Militer Indonesia di mata dunia. Kekuatan militer Indonesia pernah tercatat disegani dan ditakuti pada era 1960-an, terutama angkatan udaranya. Memiliki jet tempur canggih pada masanya, kemampuan angkatan laut pada waktu itu juga tidak kalah hebat. Kekuatan militer Indonesia tersebut adalah hasil kedekatan Indonesia dengan Uni Soviet pada waktu itu. Tidak tanggung-tanggung, bantuan dana sebesar 2,5 miliar US dollar diberikan oleh Uni Soviet. Seiring perkembangan zaman, persaingan militer di dunia sangat ketat. Di Indonesia, perbaikan kekuatan militer bukan merupakan prioritas utama bila dibandingkan dengan politik, hukum, dan ekonomi. Namun, bukan berarti Indonesia mengesampingkan pertahanan. Perbaikan dan upgrade alutsista terus dilakukan hingga berdasarkan lembaga independen, kekuatan militer Indonesia tahun 2015 menduduki peringkat ke-12 dunia, jauh meninggalkan kekuatan militer negara lain di Asia Tenggara. Peringkat Indonesia di mata dunia. Dalam bidang internet, Indonesia menduduki peringkat nomor 15 negara pengakses internet terbanyak di dunia. Dalam bidang ekonomi, Indonesia termasuk dalam daftar 15 besar negara yang memiliki GDP terbesar di dunia. Sebagai penyedia gas alam dan minyak bumi, Indonesia masuk dalam daftar 16 besar negara penghasil gas terbesar di dunia. Dalam hal pencemaran air, Indonesia masuk dalam urutan 6 negara dengan pencemaran air terbesar di dunia. Dalam hal korupsi, Indonesia menempati peringkat ke-88 dengan skor CPI 36. Sekian penjelasan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.